Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar YouTuber Indonesia? Saya mendoakan sehat-sehat semuanya. Terima kasih telah mengunjungi channel saya. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang toolbar. Ini dia, dari sini sampai sini. Ini dia, look toolbar. Nah, apabila itu looknya dibuka, maka ini bisa digeser-geser. Nah, tapi saya lebih senangnya sih standar ini. Oke, look toolbar. Oke, kita pada bagian pertama dulu ya. Control N atau new seperti ini. Nah, saya bisa langsung dinamain contoh. Presetnya bisa terserah ya. Biasa sih saya pakai custom aja. Number of page-nya 1 di sebaiknya ini standar aja karena nanti page-nya bisa kita tambah-tambah. Kemudian saya pilih RGB untuk primary color mode. Terserah sih jika teman-teman mau pilih CYMK juga boleh. Saya sih pilihnya RGB. Ini boleh diganti terserah sesuai ukuran langsung juga boleh. Ini portrait landscape. Resolusinya saya bisa pakai 300. Oke. Nah, dia langsung di sini dia contoh namanya tadi kan. Ini bisa didapat dari new tadi, Ctrl N atau file new, Ctrl N. Atau bisa juga tambah dari sini, ditambah sini. Oke. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini open. Ini jika kita tekan yang sebelah sini, maka timbul open drawing seperti ini explorernya. Kita bisa buka yang pernah kita kerjakan atau mau pekerjaan baru. Contoh. Saya simpan di mana? Sebentar. File color baru. Contoh kita buka subscribe. Tested font 3D aja. Oke, kita tekan F4. Nah, itu cara membuka file. Oke, kita keluarkan aja karena nggak perlu, kalikan dari sini. Terus kalau dia ada tanda panahnya di sini, dia pekerjaan yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Contoh tumble. Oke, kita keluarkan aja. Next, ini adalah save atau Ctrl S. Ini tadi Ctrl O, Ctrl O. Oke. Nah, ini Ctrl S. Contoh, kita kerjakan sesuatu project atau apapun. Nah, ini Ctrl S atau save. Kita akan menyimpannya. Terserah sih di mana letaknya. Contoh, kita buat
Bentar saya warnai dulu. Ctrl S atau save. Contoh 1. Kita bisa menyimpannya dengan format yang berbeda, bukan hanya CDR. Di sini banyak, ini bisa PDF, game, segala macam. Kalau untuk hanya standarnya sih CDR atau CorelDRAW aja. Nah, di sini ada pilihan selected only. Apabila kita select yang ini, kita pilih yang ini, hanya ini aja yang tersimpan. Contoh, ada banyak pekerjaan yang lain di sini, tapi hanya ini aja yang kita pilih atau kita ring. Select only, maka tekan select only. Oke. Karena saya tidak seperti itu, saya tidak tekan select only. Kemudian ini versinya dari mulai 11 sampai 22. Versi Corelnya ya, Corel 11, Corel 12. Oke. Contoh, kalau kita pakai Corel 11, ini bisa dibuka di Corel 11 sampai 22. Jika kita simpan versinya versi 22, maka ini tidak bisa dibuka di Corel 18 atau X8. Jadi ini hanya bisa dibuka 22 ke atas. Karena saya pakai Corel 2020, maka saya pilih 22. Save. Oke. Nah, Ctrl S itu bagian save. Nah, di sini di file juga ada save. Bedanya apa bedanya dengan save as? Kita coba ya. Save as, Ctrl Shift S. Nah, nggak jauh beda kan? Cuman Ctrl Shift S ini, contoh, ini kita ada pengerjaan lagi, contoh. Tanpa mengganggu file contoh ini, file contoh tadi kan hanya merah aja nih. Kemudian kita tambah kuning. Tanpa mengganggu file contoh, kalau kita save, maka dia akan tersimpan di contoh. Tapi kalau kita Ctrl Shift S atau Save As, kita bisa menggunakan file name-nya bisa beda. Dengan Save As type-nya bisa kita pakai AI. Contoh AI kita pakai. Oke. Atau CDR juga, tapi bisa dibuka di Corel 11 ke atas. Contoh, kita simpan ke flash disk, kemudian kita buka di komputer yang lain. Komputer yang lain itu terinstall X8 atau 18, maka bisa dibuka di sana gitu. Nah, dengan catatan ini select only. Jika yang terselect aja yang kita mau simpan. Jika tidak dicentang, maka semua
semua page akan tersimpan. Seperti itu. Oke, kemudian sebelahnya open from Corel Cloud. Nah, apabila kalian punya akun, nah kebetulan saya tidak terkoneksi dengan internet. Kalian bisa scan di Corel Cloud, maka kalian bisa menyimpannya di Corel Cloud. Ini menyimpannya Corel Cloud. Ini opennya dari Corel Cloud. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk print, Ctrl P. Nih ya. Oke. Nanti bagian ini kita akan bahas di pembelajaran berikutnya. Nah, print atau Ctrl P. Ctrl P. Oke. Kalau kalian terinstall dengan print, contoh pakai merek Epson, Canon atau yang lainnya, maka akan di sini akan timbul device-nya atau nama print-nya. Nah, karena saya tidak terkoneksi dengan print, maka saya tidak menginstal drivernya. Contoh kita pakai Microsoft Print to PDF. Nggak jauh beda sih sama dengan jenis print yang lain. Contoh kalau pakai print Canon atau Epson atau yang lain, maka di sini ada kotak satu lagi timbul di sini. Kalau nggak salah, propertiesnya printer tersebut. Nah, ini current dokumen, ini semua dokumen. Ini hanya yang seleksi. Ini current page 1 saja atau page 10 aja, atau page 1, 2, 10, 20. Nah, seperti itu. Ini karena pakai Microsoft Print to PDF, maka dia page-nya tidak tercentang. Tidak bisa tercentang. Nah, ini number of copies biasa. Mau berapa copy? 10, 100. Saya sih biasa pakai 100 kalau untuk cetak-cetak undangan biasanya. 100. Terus print as bitmap-nya mau tipe DPI, mau 300, mau 200 atau seberapa, itu sebaiknya sih standar aja. Saya saranin. Oke, kemudian kita tuh kan nggak tahu tuh posisi ngeprintnya gimana. Kita bisa lihat dari print preview. Nah, ini bisa kita geser-geser. Ini printnya, style printnya bisa di save. Oke. Ini delete print style. Maka dia akan standar seperti yang tadi, yang awalnya. Ini print option, kembali yang tadi. Ini langsung melaksanakan print to page, bisa dibesarin, kecilin. Ini bisa dibesarin dengan di mouse, ada bulatan di mouse itu, geser kanan kiri. Ini full screen seperti itu. Keluarnya escape, enable color separator.
invert ini biasanya untuk invert ini untuk ini cetak film. Ini mirror, ini close print preview, ini keluar print preview, ini keluar. Custom ini pitch as in dokumen sesuai dengan yang ada di dokumen tadi. Oke, karena ada kesalahan sih. Oke, kita tambah aja langsung di sini. Task manager. Oke, maaf ya, itu kembali ke spek komputer masing-masing karena spek komputer saya rendah, jadi agak-agak seperti itu. Nah, kita tadi buka di contoh tadi ya, contoh file open control O. Saya simpannya tadi di mana ya? Contoh di dokumen. Oke, kita buka, kita buat aja lagi. Warna merah, warna kuning, Ctrl P. Print preview tadi ya. Oke. Ini sesuai dengan dokumen yang tadi tanpa kita rubah-rubah. Ini fit to page. Biasanya ke tengah ya. Top center, atas tengah. Right center, left center. Center of page di tengah sesuai halaman. Ini atas tengah, kiri tengah, kanan tengah, bawah tengah, atas kiri, corner, samping, kanan, kiri, seperti itu. Ini settingan bisa sentimeter, milimeter. Ini nggak bisa dirubah-rubah. Ini print tiled page. Jadi ini kan berlebihan ini. Biasanya ini digunakan untuk mal. Oke, seperti ini ya. Center of page seperti ini. Atau SS dokumennya. Nah, seperti ini. Kemudian ini imposition layer tool. Kita mau merubahnya ini menjadi ini biasanya untuk print apa namanya ya, itu yang berlipat-lipat kertasnya, kertas printannya. Ini sangat jarang saya pakai. Kemudian ini adalah mark placement tool. Ini untuk pembatas garis ini. Nah, seperti ini kita bisa pakai ini. Kemudian dengan colornya di sini
terus ini dimension seperti ini, print crop map seperti ini, print page number, adalah print halaman berapa, 1 2 3. Ini print file information. Nah, dia di sini ada. Jadi biasanya untuk cetak supaya nggak lupa kita apa aja, nama filenya, tanggal berapa, colornya, seperti itu. Ini batas potong. Ini warna. Ini ngecilin, besarin. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan terprint di kertas yang sesuai kita mau. Maka tekan print atau Ctrl P lagi, maka jalannya dia di print. Oke, kita kembali. Cancel. Terus kita masuk cut atau Ctrl X. Ini Ctrl Z ya, kembali ya. Undo. Atau di sini di edit cut. Kemudian ini copy. Ini Ctrl C. Biasanya menggunakan shortcut aja sih, Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. Ini paste juga di sini juga. Nah, bisa digeser, klik, tahan, geser kemana maunya, seperti itu. Ini undo, ini redo. Nah, ini historinya. Kemudian ini import atau Ctrl I, import dari file mana gitu. Contoh file color, subscribe, import. Ctrl I. Nah, contoh kita buka di sini. Nah, tanpa membuka atau open, jadi tidak bertambah dia di sini lagi. Tidak bertambah di sini. Contoh file itu tadi, file subscribe itu namanya subscribe di sini, file name-nya. Maka tidak timbul seperti ini. Dia langsung kita pilih aja. Ini. Oke. Atau bisa didapat di import, export. Ini export. Ini export. Ctrl E. Biasanya saya bisa JPG. Contoh. Ctrl E atau export. Kita bisa nyimpannya di sini dengan kita tulis contoh lagi. JPEG, select only atau semuanya. Saya sih terbiasa dengan select only. Cancel ya. Saya select dulu. Kemudian saya export. Select only, export. Oke. Nah, saya di sini biasa pakai custom dengan RGB color 24 bit. Saya menggunakan ini background belakangnya putih standar dengan kualitas custom, kita dengan catatan 100%. Dia kalau high dia 80%, high-nya 100%. Dengan subformat, blurnya ini saya kosongkan. Nanti kalau saya blurkan, nanti dia akan ngeblur di sini.
Nah, kemudian unitnya bisa saya ganti sentimeter ataupun ini saya standar aja. Oke, tadi di bagian transformation. Kemudian saya biasa mengganti ini. Kalau hanya untuk saya sih biasanya ya, hanya untuk sampel, contoh kirim ke WA sesuai enggak desain yang saya desain atau ada ingin perubahan, saya hanya pakai yang 100 saja. Kenapa? Karena dengan resolusi makin tinggi, maka kapasitas kita pakai JPEG tadi ya. Dengan kapasitas JPEG-nya maka size-nya akan lebih sedikit dan menggunakan waktu yang sangat sedikit untuk mengekspornya. Tapi kalau kita dengan pakai 300 maka akan besar juga file size-nya dengan waktu yang lebih besar juga. Nah, contoh Ctrl E atau export. Nah, kita tadi lupa belum bicara tentang ini. Nah, ini bisa kita ekspor ke PNG Portable Network Graphic. Itu biasanya background-nya itu tidak ikut. PDF, AI, Corel Photo Open Image, ya segala macam di sini bisa. Ke ini pun bisa AutoCAD, DWG, MacPen Bitmaps pun bisa ini. Terserah sih, JPEG, Bitmaps atau JPEG 2000 Bitmaps. Terserah keinginan teman-teman semuanya. Saya biasa pakai JPEG, PNG. Jika ingin penting sekali PDF AI. AI bisa dibuka di Corel. PDF juga. Oke, kita pakai JPEG, export. Nah, karena ini untuk hasil print langsung atau bisa dibilang langsung cetak atau file biasa menggunakan bahan MMT atau gimana, saya langsung ke 300 aja karena sepengalaman saya sangat baik hasil di 300, bisa bersih karena yang kita buat ini adalah vektor. Kalau kita buat ukurannya maksimal, ukurannya kalau nggak salah ini 22 meter kali 22 meter, satu page ini dia tetap tidak putus-putus. Contoh F2 pembesaran, karena yang kita buat ini adalah vektor, beda dengan hasil JPEG. Apabila kita besar-besarin seperti ini maka akan pecah-pecah tepian di sini. F4, Ctrl E, export. Nah, ini maintain size ini sesuai dengan size yang kita buat di page ini, sesuai dia. Semakin besar file, semakin besar ukuran dari kerjaan kita ini, semakin besar juga file size-nya, dan waktu untuk ngekspornya juga memakan waktu sesuai dengan file size. Kemudian advance, ini sangat jarang saya pergunakan ini karena saya langsung standar aja sih. Nah, biasa saya pergunakan hanya ini aja. Kemudian oke, maka akan terekspor. Ini tuh vertikal seperti ini. Nah,
pembesaran, pengecilan, zoom fit. Oke. Kemudian di sini publish to PDF. Ini langsung convert ke PDF langsung dia. Setting. Ini sesuai selera ya. Nah, langsung convert ke PDF atau save ke PDF, filenya jadi PDF ya. Nah, atau Ctrl Shift S PDF. Sama kan? Bedanya dia tidak ada setting ya. Ini settingnya tidak ada. Langsung save atau gimana itu terserah ke teman-teman semuanya. Kemudian ini zoom level. Contoh kita pakai 80%. Nah, ini bisa dikecilkan dengan menggunakan mouse. Untuk pembesaran, khusus pembesaran yang kita kerjakan, tekan F4. Contoh seperti ini. Kita bingung di mana. Kita tekan F4 aja pada keyboard atau shortcutnya. Maka besar sesuai yang dikerjakan. Semua yang dikerjakan. Contoh ada di sini juga. Maka jika tekan F4 maka semua. Oke. Kalau kita tekan Shift F4, pembesaran termasuk kotak kertas. Ini adalah batas kertas. Shift F4. Ya. Jika ada di sini pengerjaan, apabila tekan Shift F4, maka dia tidak nampak jadinya. Kalau F4 nampak semua. Oke teman-teman, kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah full screen preview atau F9. Contoh, kita tekan zoom atau F2 atau Z, kemudian kita tinggal tekan F9 atau ini, seperti ini. Full screen penuh satu layar. Cara keluarnya klik aja sekali atau escape. Ini show ruler, shift alternate shift R. Oke, tidak ada nampak rulernya. Saya tidak terbiasa dengan kerja tidak menggunakan ruler. Karena ruler ini bisa saya tarik-tarik gini untuk pembatas. Ctrl Z. Caranya, klik pada bagian ruler, tahan, tarik sesuai kemauan kita. Oke. Begitu juga dari atas ke bawah. Nah, jadi ada batas-batasan segala macam. Kemudian ini adalah show grid. Apabila kita mau membuat logo, dia gridnya ini lebih kurang ukurannya 5 mili. Kita coba ya. Berkisaran 5 kali 5 mili kan. Nah, ini lebih bagus untuk pembuatan logo. Jadi lebih presisi untuk penempatan. Nah, karena nanti di logo itu kan dia diminta berapa pixel kali berapa pixel gitu. Nah, oke kita lanjut. Kita tutup aja biar nggak rame.
ini show with lines. Nah, lines yang tadi hilang. Hilang. Apabila kita timbulkan gini, timbul kembali dia. Cara menghilangkannya, ini ada tanda panah atas bawah ini pada garisnya. Kita klik tanda warna merah, berganti warna merah. Kita tekan delete. 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 Oke. Ini snap of alternate queue. Ini saya kurang paham fungsinya. Ada pernah kemarin saya coba dari contoh dia teks F12 untuk line-nya. Kelebihan. Dua. Saya juga kurang paham. Pernah ini bisa terpisah. Langsung hitamnya ini bisa langsung terpisah. Jadi seperti ini. Nah, jadi bisa kita geser-geser gini. Nah, dengan catatan yang warna awal tadi masih ada. Itu bisa kita bisa akali dengan banyak cara. Kita isi warna putih. Contoh, kalau kayak gitu kan lama pakai ini smart fill lama. Kalau saya menggunakan cara lama, counter, outline, outside counter, saya tekan. Oke. Siap itu, klik kanan, Ctrl K. Siap itu, pisah. Oke, kita kembali ke pembelajarannya. Snap alternate queue ini pernah saya pakai seperti itu. Kemudian snap to document grip. Ini snap to ini seperti ini. Contoh. Nah, ini. Nah, nggak nampak dia kan? Karena pada objek kita matikan snap to object. Nah, nampak dia not midpoint. Kemudian apabila kita witness ini witness lebih mengarah ke lupa saya nah ini garis ini bisa kita pilih-pilih. Nah, kalau tanpa witness nggak bisa kan. Baseline grid ini lebih mengarah ke pakai grid ini. Maaf. Ini lebih mengarah pakai ini ya. Grid itu. Nah, oke, seperti itu teman-teman bisa coba di rumah. Oke. Kemudian ini setting, ini option.
Nah, ini kontrol J settingan pada Corel. Ini kita bisa mau nyeting apa aja, mau apa aja sih, mau pluginnya, mau VBA, warning, dan lain-lainnya. Saya jarang menyetingnya ini. Seperti ini. Karena ini kemampuannya sesuai dengan komputer kita masing-masing speknya. Nah, kemudian customize tadi tool udah bagian dari control J ini. Lance. Kita bisa langsung ini ke lance-nya ke Corel Barcode Wizard. Nah, kita bisa buat barcode. Next. Times normal atau gimana ini kembali ke masing-masing kita. Oke. Mana tadi? Timbulnya ke ini bagian produksi nih yang biasa dipakai. Ini kalau ini kan Corel Font Manager, jadi kita bisa mengetahui font tadi bisa dari sini langsung gitu, tanpa kita harus milih satu. Oke, contoh mana banyak. Ini bisa cepat timbul sesuai komputer kita masing-masing ya. Semakin baik dari mulai RAM, prosesor sampai M2, semakin cepat juga ini timbul. Oke. Corel Draw juga ini kita pakai dah. Oke, kemudian ini ukuran kertas page size-nya. Ini bisa kita contoh ke custom. Contoh. Kita pakai edit this list. Nah, page size-nya kita bisa kita rubah. Contoh, kita menggunakan F4-nya Indonesia. F4 nah, 21,5 kita F4-nya Indonesia. 21,5 cm atau 215 mm. Custom. Kemudian kita save. Kita tulis F4 INA. Oke. Dengan panjang ke bawah 33 cm dengan resolusi 300. Blade ini saya kurang paham ini. Ini saya gunakan standar aja. Kemudian oke. Maka di sini ada timbul F4 INA. F4 Indonesia ini. Nah, kita juga bisa menyeting sesuai kapasitas print. Contoh saya pernah pakai Epson R230 nya zaman dulu. Edit this list custom cm. Ini lebarnya 21,5 cm. Panjangnya bisa
120 cm. Saya pernah coba ini untuk buat mal di R230 Epson pada saat itu. Kemudian kita save, kita buat namanya Epson R250 R25 ya, R250 itu kan sepeda motor. Oke, spasinya siap, itu oke. Maka panjangnya sesuai kertas print yang akan kita mau. Jadi kita bisa melihat kapasitas print kita masing-masing itu seberapa mampunya. Saya kurang paham untuk print Canon, Shift F4. Nah, saya pernah pakai Epson seperti ini, bisa panjang sekali ngeprint. Biasanya saya untuk mal, tapi printannya karena terlalu panjang, print tersebut dia menariknya miring jadinya. Miring. Tidak lurus dia penarikannya. Jadi itu perlu diperhatikan nanti saat printnya bekerja. Kemudian ini ukuran kertasnya tadi, 21,5 kali 120 cm. Ini landscape portrait. Ini untuk all page, semua page seperti itu. Current page hanya page tertentu saja. Ini unitnya bisa diganti inci, milimeter, pixel, di dot, feet, kaki, meter, kilometer. QH ini jarang saya pakai, ini nggak pernah pun saya pakai. Nah, kemudian ini nugget distance, standarnya 0,025 cm, kalau milimeter dia 0,1 mm. Nah, ini adalah posisi kertas. Posisi ini contoh kita pakai 20, 80. Ini bayangannya 200, seperti itu. Saya pakai standar aja. Ini adalah treat all object as fillet. Jadi ini fungsinya seperti ini. Ini kan ada titik-titiknya. Jika kita tekan ini, ini mengarah ke treat project fillet. Kurang paham saya di mana ini. Tapi ini sangat-sangat jarang dipergunakan, pada bagian-bagian tertentu aja yang dipergunakan. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Mohon maaf jika saya juga kurang paham bagian-bagian tertentu, karena sangat-sangat jarang sekali yang saya pergunakan. Contohnya yang icon-icon yang seperti ini. Jadi saya sebelumnya mohon maaf. Terima kasih telah mengunjungi channel saya. Jangan lupa subscribe, like jika kamu suka, komen untuk masukan yang baik agar semuanya kita menjadi lebih baik. Jangan lupa tekan lonceng jika ingin tahu video-video baru saya. Jangan lupa juga di-share. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.